Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para viewer di Facebook daripada SMA Raden Rahmat ya. Kembali berjumpa dengan saya Safrizal Safaat Akhiri. Saya bertugas untuk menemani Anda semuanya. Nah, sebelum Anda mengikuti acara ini, ada baiknya untuk melaksanakan yang namanya like, subscribe dan juga komen di channel YouTube kami, yaitu di YouTube yaitu SMA Raden Rahmat Tercinta. Baik para viewer, untuk menyingkat waktu ya, saya bertugas di sini pada hari ini akan mengajak Anda semuanya untuk berbicara mengenai yang namanya seni dan juga budaya. Bagaimana sih peran aktif para pemuda, ya khususnya anak sekolah ini, menggunakan seni dan juga budaya ini sebagai sarana untuk menjalankan hidupnya itu lebih inovatif, lebih kreatif. Nah, saat ini saya juga mengundang satu narasumber yang luar biasa, yang sudah banyak sekali memberikan kontribusi terhadap siswa-siswinya, khususnya di daerah Balongbedo dan sekitarnya, tapi tak menutup kemungkinan juga kepada seluruh viewer di YouTube channelnya SMA Raden Rahmat. Nah, saya akan mengundang seorang yang luar biasa sekali yang telah hadir di studio podcast ataupun studio Raden Rahmat ini. Beliau siapa? Nah, ini ada Ibu Hajah Diah Prihatini, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Makin cantik ya, makin glowing. Iya, ini tadi ada pekerjaan juga ya, pasti di rumah kesini menyempatkan waktu untuk bisa berjumpa dengan kita semua di sini ya Bunda ya. Ya, bagaimana ini kita saat ini ditugaskan oleh lembaga kita untuk berbicara mengenai yang namanya seni. Nah, seni sendiri itu apa sih Bunda? Untuk pengertian seni itu sebetulnya luas, ya, banyak sekali. Tapi kalau menurut saya, seni itu adalah ungkapan perasaan ide manusia yang dituangkan dalam bentuk suatu karya. Ungkapan ataupun perasaan manusia yang dituangkan dalam bentuk karya. Macam-macam karya. Macam-macam ya. Bisa pada lukis, bisa pada tari, ya teater. Tergantung ungkapan perasaannya menuangkannya dalam bentuk apa. Tergantung kemauan orang itu tadi. Bagaimana menuangkannya itu? Iya, kan setiap orang itu kan punya istilahnya itu punya bakat. Bakat ya, semua itu pasti ada bakat. Semua dibekali Allah itu ada bakat. Tergantung nanti dia itu tahu di mana bakatnya. Kan soalnya rata-rata mereka itu kan kemampuan yang ada di dalam dirinya itu kan seolah-olah mereka tuh nggak bisa apa-apa ya. Karena kurang mengasah kemampuannya diri. Padahal semua itu sudah ada. Entah dia itu tadi, entah dia sukanya pada bidang lukis, apa dia senang pada tari, teater, dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan menuangkannya. Seseorang untuk menuangkan itu di mana bakatnya gitu ya. Makanya kan banyak sekali yang bilang bahwa yang namanya eksplor kemampuan atau bakat itu gunanya untuk itu ya, bukan? Termasuk menyanyi itu juga termasuk seni ya. Iya jelas. Itu bagian dari seni. Jadi seni itu sendiri ya. Jadi macam-macam seni memang banyak sekali ya, termasuk seni tari, terus seni musik ya. Itu tergabung di dalam yang namanya seni sendiri ya. Nah, kalau dikaitkan dengan yang namanya budaya, bagaimana Bunda ini ya? Seni itu bagian dari budaya. Seni itu adalah bagian dari budaya sendiri ya. Jadi di dalam budaya itu di dalamnya ada yang namanya seni. Kan kebudayaan itu salah satunya bagiannya itu adalah karya itu adalah seni. Bagian dari budaya itu adalah seni. Macam-macam kan nanti budaya itu. Itu salah satunya hasil karyanya itu adalah seni. Kan di Indonesia sendiri juga beragam yang namanya budaya yang kan banyak namanya budaya itu kan hasil cipta karya rasa manusia. Kan tadi. Kemudian salah satu hasil karyanya itu adalah seni. Jadi seni itu bagian dari budaya. Nah ini Bu Diah Hajah Diah Prihatini ini adalah seorang guru khususnya di SMA Raden Rahmat ini dan juga di beberapa sekolahan lain ya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan ya. Dan beliau berprofesi juga sebagai seorang yang notabene adalah ibu rumah tangga, serta beliau ini juga sangat mengagumi yang namanya seni ya. Seni apapun itu ya.
Iya, karena hidup tanpa seni itu bagaikan masakan tanpa garam. Oh, gitu Iya ya. jelas nah. Bagian seni itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Betul. Iya, tanpa adanya seni hampa. Hampa. Ya. Iya. Bisa dibayangkan kalau masakan itu nggak ada garamnya, seenak apapun, semewah apapun pasti nggak ada rasa. Gitu ya. Berarti hidup nggak ada rasa. Betul. Jadi moga para viewer YouTube-nya SMA Radharama di YouTube channelnya ya. Jadi seni itu mari kita explore ya Maya. Iya. Kadang orang nggak ngerti seni apa, padahal mereka yang lakukan itu sudah berkesenian. Berkesenian. Iya. Tapi nggak sadar. Nggak gitu sadar. ya. Iya. Karena mereka kurang tahu, kurang ngerti apa itu seni. Di masyarakat semua mereka sudah melakukan kesenian mereka. Misalnya mereka bersolawat. Ya. Itu kan ada nada. Ada nada. Nah, nada itu loh. Nah, itu kan sudah berkesenian pada dia seni musik. Seni musik ya. Makanya kan ada seni hadra, seni apa posisi, banjir segala macam. Betul. Itu bersolawat pun juga termasuk. Iya, kan ada intonasinya, ya kan? Ada bagaimana mengucapkan lafalnya dengan baik. Itu kan juga seni, bagian dari seni. Tadi seni musik. Seni musik. Nah, ini jenengan sendiri Bunda ya sebagai guru SBK ya. Betul. Seni, budaya dan apa kalau tanya itu Bunda? Seni kebudayaan ya. Seni budaya. Seni budaya. Dan ini sudah berapa lama sih jenengan berprofesi sebagai seorang guru seni ini ya? Saya itu mengajar mulai dari tahun 89. 89. Iya. Wah, berarti udah lama sekali nih ya. Iya. Berapa ya kira-kira? Udah 30 tahun lebih. Iya, betul. Iya. Dan ini bisa dibayangkan ya, berarti beliau ini adalah seseorang yang sangat mengagumi yang namanya seni. Memang dari kecil memang ya Bunda ya, apa namanya? Memang sudah jiwa seninya itu sudah ditampakkan atau mungkin atau ikut teman atau mungkin ada yang namanya ini dari faktor orang tua barangkali mengarahkan gitu. Iya, ada jiwa seni dari orang tua ya. Tadi seperti dia katakan, sebetulnya semuanya punya jiwa seni. Ya cuma cara mengasahnya aja mereka belum tahu gitu. Apalagi musim-musim sekarang seperti ini, mereka itu kadang-kadang nggak mau berusaha untuk mengasah kemampuan yang ada di dalam dirinya. Misalnya mereka bisa melukis, ya kan, menggambar itu sebetulnya kan bagus itu ya, dia menunjukkan idenya dalam bentuk lukis. Nah itu kalau dia bisa latihan tiap hari, ya kan, kemudian belajar melukis dengan benar, maka itu bisa nanti ke depannya itu bisa dipakai selain untuk pengetahuan, maka dia pakai sumber untuk mendapatkan nafkah bisa. Berarti memang tidak sedikit ya orang yang sukses di dunia seni ini. Betul. Sebenarnya seni itu apa ya? Seni kan selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita belajar seni itu enjoy sebetulnya. Ya, pelajaran apapun itu kalau ada seninya itu akan masuk dalam pemikiran anak-anak. Iya jelas. Kalau kita tegang terus ya nggak akan masuk, ya kan ya. Betul. Karena ada selingan-selingan seni tadi, entah itu menggambar, entah itu menyanyi, entah itu gerak-gerak, itu kan juga bagian dari seni juga, seni tari kan gitu. Iya. Ini ingat pada saat saya dulu waktu masih sekolah ya Bunda ya. Jadi kalau ada pelajaran seni itu kan seneng banget itu bawaannya kan. Iya, yang itu tadi di mana mereka itu kalau dulu dengan sekarang tuh beda. Iya. Bedanya di mana? Kalau sekarang ini generasi sekarang ini kan tadi karena banyaknya pengaruh dari luar, sehingga mereka itu lebih dominan mempelajari seni yang berasal dari luar itu. Harus kita ingat loh, budaya di Indonesia itu sangat kaya sekali. Sekitar ada 300 etnik yang ada di Indonesia itu. 300 etnik. Iya, itu berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Bahkan di mancanegara itu semua mengagumi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mulai dari berbagai macam seni lukisnya, seni tarinya, kemudian kerajinan, ya kan, kemudian teater dan lain sebagainya. Teater kan ada teater tradisional tuh ada. Jadi tidak hanya teater modern yang berasal dari luar, tapi teater tradisional yang ada di Indonesia itu ada. Setiap daerah yang ada di Indonesia itu punya teater tradisional. Contoh aja kita di Jawa Timur, kita punya teater tradisional apa? Ludruk. Nah, ya kan. Tapi sekarang ini kan ludruk tuh mulai habis ya, terkikis waktu. Karena apa? Kurangnya pengetahuan generasi muda tentang apa itu ludruk. Ya. Karena ludruk itu dulu itu kan
seniman-seniman pada zaman penjajahan itu dia itu mengungkapkan protesnya atau ibaratnya itu menuangkan kekesalannya, berjuang itu melalui kan orang-orang seni berjuang melalui seni itu salah satunya yaitu dengan ludruk itu tadi mereka itu. Jadi kritik sarannya itu dituangkan melalui seni juga ya. Betul. Jadi lebih kelihatan halus tapi mengena. Berjuangnya lewat itu tadi gitu loh. Nah untuk seperti sekarang ini generasi muda itu kan kurang tahu. Betul. Sehingga mereka tidak mencintai budaya. Nah itu yang sangat miris sangat miris. Termasuk peran penting pemerintah juga harus memberikan satu misalnya infrastruktur, kemudian fasilitas itu penting untuk generasi sekarang ini. Jadi penting banget. Penting banget ya. Jadi seperti kita lihat sendiri ya para viewer YouTube channelnya Raden Rahmat ya. Karena memang di Jawa Timur sendiri seperti yang Bunda tadi sampaikan ya, bahwa yang namanya ludruk wayang itu sendiri juga, kalau wayang itu berasal dari Jawa Timur juga ya Bunda ya. Wayang itu Jawa Tengah ya, tapi Jawa Timur wilayah Jawa ya, tapi lebih dominannya ke Jawa Tengah. Iya. Tapi Jawa Timur juga ya tadi kan wilayah Jawa. Memang budaya Jawa sendiri itu luar biasa sekali ya Bunda ya. Wayang kan ada wayang kulit, ada wayang orang. Wayang kulit, wayang orang. Iya. Nah, itu kan juga suatu seni yang mulai ditinggalkan para ini mereka tidak kurang mengenal itu tadi itu, sehingga mereka terlalu banyaknya masuknya budaya Barat yang kadang-kadang tidak difilter, langsung ditiru. Sehingga mengikis budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya kan, macamnya banyak kan budaya tadi. Termasuk ya tadi kan ada misalnya tadi berkesenian mereka belum mengenal budaya, misalnya tadi ada ludruk, ya kan, ketoprak, wayang orang, ya kan seperti itu. Mereka tidak kenal, sehingga mereka apa? Tidak senang, gitu ya. Padahal orang luar negeri itu justru mereka itu sangat mengagumi apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jauh-jauh datang dari negara sini. Mereka mempelajari budaya bangsa Indonesia. Contohnya orang Australia, Amerika itu mempelajari tembang. Tembang itu kan juga. Nah, mereka itu jauh-jauh meninggalkan pekerjaannya ke sini, datang ke Jogja itu sampai dia tinggal di sana. Bahkan mereka menikah dengan orang Jawa itu karena mereka saking cintanya mempelajari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kagum dengan budaya bangsa kita. Harusnya kita memang betul harus bangga, bangga sekali dengan apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak ada yang seperti di Indonesia, tidak ada budayanya yang paling banyak. Banyak sekali etnik, banyak sekali budaya yang hasilkan gitu ya budaya. Nah, berbicara mengenai yang namanya transformasi daripada yang namanya seni budaya itu terhadap yang namanya pemuda kita saat ini. Memang kalau saya melihat ya, analisa saya itu mengatakan Bunda bahwa memang pemerintah itu perlu yang namanya memberikan peran aktif ya. Betul. Termasuk dulu itu kan kalau siaran televisi ya Bunda ya. Itu kan banyak ya, tadi ada ketoprak, ada ludruk, ada wayang. Tapi sekarang itu menurut saya mohon maaf ini semua juga sinetron yang notabene menangis dan sebagainya. Betul. Kalau kan saya katakan dulu berbeda dengan sekarang itu. Jadi peran aktif pemerintah sangat penting. Mulai dari tadi infrastruktur, fasilitas yang diberikan itu memberikan semangat untuk anak-anak generasi sekarang ini bagaimana supaya dia itu bisa mencintai budaya sendiri tadi. Itu penting sekali. Penting sekali ya. Karena saat ini juga banyak ya di antara anak-anak kita, apalagi yang notabene saat ini belajar daring ya Mbak ya, belajar dengan metode daring. Itu mereka lebih cenderung main game ya. Betul. Mereka itu lebih suka pengaruh game itu tadi sehingga mereka malah males seperti itu. Belajar juga ya, apalagi mempelajari seni. Seni yang notabene adalah seni tradisional itu malah semakin tidak dihiraukan. Padahal kan budaya itu mencerminkan kepribadian suatu bangsa seperti itu. Maka peran tidak hanya pemerintah, peran sekolah, peran masyarakat, kemudian peran dari orang tua itu sangat penting juga budaya seperti itu. Kalau misalnya contohnya selain itu bahasa Jawa, ya kan kita orang Jawa, kadang kita itu lupa Jawa nih, ya kan.
Padahal di situ banyak sekali budaya yang bisa kita dapatkan, misalnya budaya sungkem, budaya saling, ya kan? Itu kan mulai jarang sekarang ini. Itu kan ya etikanya, perilaku itu sangat penting, ya kan? Untuk kedepannya supaya generasi muda sekarang itu bisa mempunyai etika yang baik, pengetahuan yang baik, kemudian mereka itu bisa mempelajari, melestarikan apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apa yang dimiliki, karena memang banyak sekali sebetulnya ya. Iya, ya kalau memang nggak itu nanti gimana ya, ibaratnya kalau mereka nggak jelas, nggak ngerti, kita bayangkan 20-30 tahun ke depan mungkin ya bisa budaya kita diambil oleh orang asing dan kita tidak mengenal budaya kita sendiri. Diklaim yang menciptakan itu mereka malah ya. Iya, ya contohnya pernah terjadi itu ke reok. Reok itu jelas punyanya orang Indonesia, ya kan. Itu pernah diklaim oleh Malaysia, ya kan. Nah itu kan menunjukkan bagaimana orang luar negeri sebetulnya sangat mengagumi. Ya. Contoh lagi batik. Batik itu jelas juga. Malaysia lagi juga yang mengklaim itu bahwa miliknya lo ya. Karena otomatis bagaimana kita itu harus menanamkan sekarang ini kepada generasi muda itu supaya mereka betul-betul tahu tentang budayanya, betul-betul mencintai budayanya, bangga dan bisa melestarikan, bahkan bisa mengembangkan ya. Dari perkembangan itu yang dulunya misalnya masih bersifat tradisional gitu ya, kan bisa dikembangkan, dipadukan dengan gaya yang modern ini. Gitu. Jadi kita betul-betul harus memberikan masukan kepada mereka, pengetahuan kepada mereka bagaimana bisa kita itu mencintai budaya bangsa kita sendiri. Karena memang kalau sudah diklaim sama negara lain, nanti kita komplain kan gitu ya. Tapi kita nggak mau menjaga, nggak mau melestarikan budaya kita sendiri ya. Nah, untuk analisa Budia sendiri nih ya, sebagai seorang guru seni, ini kalau melihat bahwa anak-anak kita saat ini baik untuk Sewu ya, yang SD, SMP atau SMA ini Bunda ya. Ini seberapa mereka itu kira-kira menurut analisa panjenengan sendiri, seberapa mereka itu mementingkan sih budaya daripada budaya sendiri ini ya? Ya gini, dari TK mereka itu sebenarnya sudah dikenalkan tentang budaya ya. Kemudian kalau di TK kan mereka sudah diajarkan menyanyi, menari. Nah mereka sudah dikenalkan budaya. Nah kemudian di SD itu juga sudah ditambahkan lagi ya, sudah kenalkan seperti itu. Cuma kadang-kadang dianggap remeh gitu loh. Pendidikan seni budaya itu dianggap gak penting. Pelajaran itu dianggap kurang. Iya, dianggap gak penting ya. Padahal itu sebetulnya ya sangat penting karena itu ya tadi kan untuk menjaga kelestarian budaya itu ya harus dikenalkan seperti itu. Ya kemudian kadang-kadang itu tadi menganggap remeh sehingga mereka ngenteng lagi loh. Ngenteng lagi ala pelajaran seperti itu aja. Padahal mereka itu kadang ya kurang menguasai juga sehingga akhirnya ngenteng kan. Ya ada statement seni budaya nggak masuk di UNAS gitu. Betul itu tadi. Padahal penting banget ya. Jadi dengan seni mungkin orang juga bisa sukses ya. Ya betul ya. Iya. Itu dia katakan bahwa hidup tanpa seni itu bagaikan sayur tanpa karena yang menciptakan seni adalah manusia. Seni bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada seni, manusia tidak ada. Karena yang bikin itu adalah manusia. Karena memang juga orang tua sendiri kadang-kadang juga ini Bunda ya menjadikan putra putrinya itu kurang mementingkan yang namanya seni. Iya, katanya tadi katakan mereka pelajaran kesenian nggak penting. Nah seperti itu. Padahal di situ membentuk karakter anak itu sendiri. Iya, dari kecil belajar tentang seni, maka dikenalkan tentang seni, mereka itu kan terbentuk karakternya seperti itu. Melalui pendidikan seni, mereka bisa terbentuk karakter yang baik. Jadi lebih cenderung seni itu juga bisa mengarahkan seorang untuk mempunyai namanya moralitas yang lebih baik. Jelas, karena macam fungsinya banyak seni itu. Tidak hanya untuk kesenangan aja, macam untuk refleksi dan lain sebagainya. Itu peran penting seni seperti itu. Seni iya. Terus kemudian di SMP diajarkan juga, kan
Kemudian di SMA juga diajarkan juga. Ya tergantung nanti pada gurunya masing-masing bagaimana dia memberikan suatu statement kepada anak-anak itu bagaimana pentingnya seni ya dalam kehidupan manusia ini. Sehingga mereka kalau tahu pentingnya seni bisa berperan dengan baik, maka ini masuk ke generasi muda itu mereka juga akan mencintai budayanya. Akan mencintai. Iya, tergantung kita juga dalam memberikan pembelajaran terhadap anak-anak itu. Fungsinya apa, gunanya apa, itu harus kita berikan kepada anak-anak supaya mereka tuh ngerti gitu loh. Jadi kalau nggak dimengertikan ya otomatis mereka nggak akan tahu. Ya tadi misalnya kita ajak anak-anak pergi misalnya untuk melihat adanya tontonan, ya kemudian pameran, ya itu sehingga banyaknya seperti itu menumbuhkan sikap mereka itu cinta terhadap apa yang mereka lihat. Nanti bisa berkarya juga. Iya, itu tadi peran sekolah juga. Jadi memberikan fasilitas, misalnya ada pameran di mana itu. Jadi kita bisa berikan anak ke sana. Oh ada pentas sendera tari. Dan pentas sendera tari misalnya di Chandra Wilateta, kita berangkat ke sana supaya tahu. Oh ini loh budaya yang diangkat itu seperti ini. Oh ini loh budaya dari Jawa. Oh ini budaya dari Sumatera. Oh ini dari Papua, ya, dari Bali dan lain sebagainya. Sehingga kita menanamkan nilai-nilai budaya itu sehingga mereka bisa masuk ke pemikiran mereka, sehingga mereka bisa mencintai apa yang mereka punyai. Itu harus bangga dong. Iya, jangan sampai kalah dengan adanya pengaruh dari luar. Soalnya memang sangat arus itu sangat deras sekali. Betul. Tantangannya luar biasa ini ya. Iya, kalau nggak ada filternya, maka generasi kita juga akan bisa terkikis juga. Mereka akan nggak peduli apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini ya. Karena juga orang tua itu kadang-kadang lebih bangga apabila anaknya atau putra-putrinya itu bahasa Inggris. Mohon maaf ya, bukan saya mengatakan bahasa Inggris itu nggak penting ya Maya. Mereka itu lebih cenderung daripada mengajari anak-anaknya untuk bahasa daerah, bahasa Jawa misalkan ya. Itu mereka lebih dominan how are you dan sebagainya. No. Padahal kita punya bahasa yang lebih halus. Ya itu karena itu tadi pengaruh menjadi pengaruh dari luar sehingga mereka tuh kalau nggak menggunakan bahasa Inggris nggak keren. Tapi di situ kan nggak ada etika. Betul. Ya kan tata krama. Tata krama etika itu kan bagian dari budaya. Ya. Padahal bagus kalau kita dengan orang yang lebih tua, kalau kita yang punya budaya kita kan sangat menghormati, ya kan? Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menggunakan bahasa dengan baik, itu dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Bahkan kosakata daripada yang namanya bahasa daerah sendiri itu macam-macam ya Mbak ya. Misalnya sesama teman kita bahasa nggih, boten itu kan sudah biasa. Iya, itu menggunakan kromo inggil, ada kromo inggil halus, ada kromo inggil biasa. Iya. Itu harus pandai-pandai untuk mengungkapkan gitu ya Mbak ya. Iya, kalau kita dengan orang yang lebih tua kan kita harus menggunakan kromo inggil yang halus kan seperti itu. Dan di situ kan juga ditanamkan bagaimana kita bersikap menghormati terhadap orang lain. Kan itu etika itu ya. Jadi kita dengan orang yang lebih tua bagaimana kita itu memberikan etika sikap kita, dengan sesama teman juga bagaimana itu diajarkan di dalam pelajaran seni budaya tadi. Nah, seperti itu salah satunya bahasa tadi juga kan bahasa Jawa. Oke, viewer ya, untuk obrolan kita kali ini sangat menarik sekali ya. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen di YouTube channelnya SMA Raden Rahma Tercinta. Nah, untuk kali ini kira-kira nih Bunda sebagai guru seni, ini masukan untuk anak-anak terlebih dahulu, untuk para siswa-siswi yang notabene saat ini juga lebih cenderung menikmati budaya luar, contoh seperti main game ataupun kehidupannya meniru ya ataupun menduplikat yang namanya budaya luar negeri. Ini masukan Bunda terhadap anak-anak, terhadap orang tua dan juga terhadap pemerintah sendiri bagaimana ini, Mbak? Yang pertama untuk pemerintah tetap harus aktif ya, memberikan fasilitas
untuk generasi muda sekarang ini, untuk orang tua juga harus berperan aktif ya. Jadi terhadap anak-anaknya itu sehingga mereka mau mencintai budaya bangsanya sendiri ya. Untuk di sekolah itu sudah saya jelaskan, Mbak. Jadi kamu boleh mempelajari budaya asing, tapi kamu juga harus tahu budaya yang kamu miliki. Bagaimana kamu harus bisa memfilter pengaruh asing itu sehingga kamu bisa mencintai budaya bangsa kamu sendiri. Soalnya apa? Karena kamu adalah generasi muda yang akan kedepannya tadi itu mengembangkan, melestarikan budaya yang kamu miliki. Tanpa kamu maka budaya kamu itu akan punah ya. Iya, jadi seperti itu ya. Banyak sekali yang saya berikan tentang seni tadi ya, mencintai budayanya, bagaimana cara mencintainya dengan mengembangkan dipadukan dengan era modern seperti ini. Jadi kolaborasi ya, betul, antara budaya tradisional, seni tradisional sama dengan yang saat ini. Iya, sehingga mereka bisa enjoy, bisa menikmati dan bisa mengembangkan apa yang ada di dalam daerahnya. Kemudian dia juga bisa menikmati budaya asing yang ada masuk ke Indonesia. Jadi sehingga mereka bisa betul-betul tertanam cinta terhadap budaya. Jiwanya itu benar-benar masuk yang terhadap seni budaya yang ada di Indonesia kita. Iya, walaupun ada pengaruh dari negara asing, tapi tetap cintanya tetap cinta budaya bangsa. Jadi sebagai fondasinya. Iya, betul. Nah, kita bisa bayangkan apabila kalau memang misalkan gini ya, budaya kita nggak diteruskan oleh generasi muda kita, bisa kita bayangkan ya nanti akan punah. Iya, kalau punah juga nanti akan terjadi penjajahan lagi ya. Iya, penjajahan budaya juga akan seperti itu, bahaya sekali. Ya. Oke, obrolan kita ternyata memang sudah masuk ke hampir menit ke-30 ya, nggak terasa. Memang dibatasi sampai dengan 30 menit aja untuk live di podcast Raden Rahmat SMA Raden Rahmat Tercinta ini ya. Mungkin ada sesuatu terakhir yang ingin disampaikan Bunda untuk para viewer kita semuanya. Iya, untuk para viewer semuanya, saya minta marilah kita semuanya mencintai budaya bangsa kita sendiri. Apa yang kita punyai, kita lestarikan, kita kembangkan ya. Jangan sampai kalah kita terjajah oleh budaya asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Oke. Nah, terima kasih banyak ya atas semuanya. Terima kasih Bunda Dia Prihatini Sarjana Pendidikan ya, sebagai guru seni yang lama sekali ya. Tentunya melihat yang namanya cara berpakaian segala macam sudah kelihatan seninya ya. Oke, terima kasih Bu Dia ya. Jadi kalau nanti hati-hati, semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, silakan ucapkan salam kepada para viewer kita. Terima kasih, itu aja. Untuk generasi muda, jangan lupa cintai budaya kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya ya. Dan saya sekaligus menutup acara ini, saya Syafri Ziswata akhiri di YouTube channel SMA Raden Rahmat. Ucapkan terima kasih dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan semoga kita semuanya selalu mencintai budaya kita sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.